Firdaus. Kalau saya mendengarkan statement dari Pak Jenderal, udahlah cocok Panji ini masuk kerangkeng. Tepuk tangan dulu untuk mereka ini. Saya sampaikan posisi saya ya. Saya tidak pada posisi mentolerir penghinaan agama. Agama apapun, oleh siapapun. Saya pasti berada yang paling depan untuk membela. Agama apapun ya, saya tidak katakan Islam. Kemudian terima kasih telah keluar pembelaan untuk agama Islam. Saya senang sekali karena saya juga Muslim. Tapi seandainya agama non-Islam dihina siapapun, kita harus hadir untuk itu. Itulah kita. Dan ini saya juga senang Pak Kusimudin tadi sudah sampaikan. Saya tidak mentolerir penghinaan agama. Jadi beliau yang selama ini saya idolakan juga, hampir sama berdua ini. Karena di mana-mana pun hadis-hadisnya keluar, walaupun aku nggak ngerti bahasa Arab ya. Dan aku bagus senang ya. Nah ini peringatan untuk siapa? Satu untuk siapa namanya? Panji. Artinya Panji harus bisa membedakan lawaan, stand up comedy, kemudian penghinaan dan penistaan. Begitu dia nyampaikan kalimat dengan gayanya dia, tapi yang disampaikan dia fakta, oh bagus sekali, saya akan terbahak-bahak. Bila perlu saya guling-guling gitu, saya senang. Kenapa? Tidak semua orang bisa menyusun kalimat untuk membuat orang tertawa. Tidak semua orang bisa menerima stand up comedy itu sebagai sesuatu yang lucu, itu seni. Dan tidak semua orang bisa menyampaikan kritik dibungkus dengan stand up comedy, itu seni. Dari pembicaraan kita tadi, semuanya sama ini. Setuju dengan kritik, bahkan pernah diperiksa di mana itu? Pak, di Polda karena mengkritik. Jadi setuju. Jadi kita ini sebenarnya paham. Ya ini peringatan untuk Polri, mudah-mudahan Polri mendengar. Untuk kritik kita sangat setuju. Kalau tandanya itu kritik, itu adalah fakta. Menyampaikan fakta misalnya, wih Pak Susno itu ganteng banget. Wih saya nggak marah, setuju. Ya, karena memang agak ganteng gitu. Oh Fitra hebat, memang. Dan peringatan untuk Panji, untuk menyampaikan sesuatu itu adalah harus sampaikan fakta. Itu satu. Kalau fakta Anda akan selamat, nggak akan sampaikan. Yang bukan fakta, saya pernah dikritik oleh Panji. Kemudian Panji ingat, kembalilah pada tahun 2009 atau 2010. Betapa keras Panji ini Panji orang itu. Mengkritik saya, tapi dia tidak tahu fakta apa yang disampaikan ke saya. Tapi alhamdulillah saya tidak menuntut dia. Waktu itu apa dikritik apa? Pak Susno keberatan? Oh, terkait dengan cicak buaya. Saya dikatakan kayak buaya kayak apa lah gitu kan. Ini ya agak keterlaluan. Dia nggak tahu fakta, nggak tahu apa dia sampaikan begitu. Boleh disampaikan waktu itu gimana? Seperti apa? Kalau nggak keberatan? Wah udah agak banyak. Itu luka lama nggak akan saya angkat lagi. Udah saya maafkan dia. Terkait cicak buaya lah waktu itu kan. Oke. Dia nyampaikan. Tapi dia menyampaikan, dia stand up comedy juga waktu itu. Iya, tapi dan salah data menurut Pak Susno. Salah datanya satu. Yang kedua artinya jangan lagi nyampaikan gitu. Setuju saya. Selucu-lucunya boleh. Tidak usah takut mengkritik presiden sekalipun, mengkritik DPR sekalipun, sampaikanlah kalau fakta. Misalnya DPR dikritik gajinya besar gitu. Nah, boleh wong itu fakta kok. Tapi jangan sampai kita mengungkap sesuatu yang bukan fakta. Satu lagi masalah agama. Nah, ini peringatan saya untuk junior-junior saya Polri harus berhati-hati. Tadi katanya menista agama. Nah, untuk menista agama terkait dengan kalimat sholat itu harus cari pakar agama, apakah betul kalimat itu penghinaan, apakah itu bukan penghinaan tapi mentamsilkan. Nah, ini beda, mentamsilkan, ya? Apa itu artinya? Mengibaratkan. Nah, menganalogikan. Okay. Tapi kalau itu sudah tertuju kepada misalnya sholat safar dan sebagainya, nah itu kemudian dikaitkan merapatkan barisan, itu dalam konteks apa dan apa. Kalau memang, tapi kalau pelapor lebih dari 10 dan semuanya ulama ya mungkin nggak susah untuk mencari itu. Ulama Banten juga. Artinya ulama Banten itu udah turun. Ya. Mungkin sebentar lagi ulama Madura. Ya artinya begini, yang nafsirkan bahkan itu udah melakukan turun ke jalan itu yang banyak. Yang nafsirkan jangan yang melapor. Saya kalau beliau keahlian agamanya tidak bisa diragukan lagi. Tapi jangan dia yang nafsirkan. Kalimat ini menurut beliau adalah penghinaan. Nah carilah ahli agama yang lain supaya tidak jeruk makan jeruk.
Nah, Baik, seperti biasa saya sudah berpengalaman dengan melaporkan Ahok itu alhamdulillah terjerat. Itu pasti akan dihadirkan saksi ahli agama, saksi ahli bahasa, saksi ahli ITE, saksi ahli pidana. Itu pasti akan dikondisikan. Nah, dan biasanya juga kami bukan dikondisikan, Pak. Tapi akan didengar keterangan sebagai saksi. Kalau dikondisikan seolah-olah kita mau menghukum dia. Iya. Ya enggak, Fitra. Bukan dikondisikan. Bahasanya aja mungkin. Jadi tapi akan dihadirkan waktu itu. Ya. Nanti akan dihadirkan. Akan dihadirkan. Oke. Jadi itu untuk malam ini supaya tidak ada dusta di antara kita. Bukan beliau membela penistaan. Nah. Ini mungkin saking semangatnya gitu kan. Tadi udah disclaimer kok. Bedakan antara penistaan atau kita sama, sikap kita terhadap penistaan agama kita sama, agama apapun. Terhadap kritik kita sama. Oh, kritik itu silakan. Bersyukur ada orang yang bisa membungkus kritik dengan seni. Dan tidak semua orang bisa seperti itu. Dan tidak semua orang bisa menikmati kritik yang dibungkus seni. Itu bagus. Ya lanjutkan aja, jangan takut komika. Bila perlu malam ini habis acara stand up di sini gitu. Izin Bung Aiman, saya mau bicara. Terima kasih. Pak Jenderal. Pak Ferry tadi. Jadi Firdaus. kalau saya mendengarkan statement dari Pak Jenderal, udahlah cocok Panji ini masuk kerangkeng. Karena udah banyak sekali korbannya, bukan saja masalah tokoh agama ya, tapi Bapak sebagai pejabat Polri saja sudah pernah tersakiti oleh Panji. Jadi kalau satu perkara mungkin masih bisa dimaafkan, tapi ini ada Pak Dharma Pongrekun. Sekarang nggak sakit. Ya, maksudnya gini Pak. Tidak dendam, saya tidak kita dendam. berbicara masalah peristiwa hukum yang sering berulang kali dilakukan oleh Panji. Jadi artinya di sini ini bukan karena ketidaksengajaan, tapi ini udah ada mens rea. Dari judulnya aja tuh mens rea, niat jahat, Pak. Dia mengadakan acara aja untuk berbuat jahat berarti. Dan kejahatan-kejahatan itu sudah mens rea itu artinya Anda adalah niat jahat. Tahu dari Iya, mens rea itu adalah niat jahat. Jadi kalau judulnya aja udah niat jahat dia, niatnya saja sudah muncul, maka muncullah delik di situ. Jadi kalau seandainya dia mau membantah bahwa saya tidak berniat jahat, lah kamu aja bikin judul niat jahat kok. Dan akhirnya kejahatan-kejahatan itu terungkap. Contoh malam ini Pak Jenderal sudah mengakui pernah disakiti oleh saudara Panji. Jadi udah layaklah dipenjarai Panji ini. Sebenarnya itu kan alegori ya. Alegori, oke. Mens rea itu niat jahat, artinya dia bilang bahwa dalam ini saya bukan mengatasnamakan Panji, tapi saya menyimpulkan sebagai seorang komika. Sama-sama komika, oke. Sebagai seorang komika bahwa mens rea di sini adalah dia menunjukkan kejadian-kejadian atau pengamatan-pengamatan dia yang menurut dia terhadap keadaan sosial politik di Indonesia yang ada niat jahat. Saya baru tahu kalau mens rea artinya itu menurut komika itu ya. Kalau kami orang hukum itu niat jahat, Pak. Betul, tapi kan itu alegori. Jangan dibelok-belokin, Pak. Tapi kan itu alegori, kayak Final Destination. Oh, jadi ini tentang tujuan, padahal filmnya tentang orang yang mau pada mati gitu kan. Itu kan alegori. Kalau dalam seni itu sah menggunakan majas. Gitu kan? Jadi Bapak belajar dulu soal majas gitu loh. Bung Emrus, sedikit aja. Komunikasi nih. Jadi, saya udah belajar soal majas, Pak. Saya juga orang komunikasi, sedikit. Pak. Dari saya juga magister hukumnya, magister komunikasi, Pak. Oke. Komunikasi S2-nya, Pak. Terlepas sarjana manapun backgroundnya dalam diskusi, kita tanggalkan kesarjanaan kita atau gelar. Saya juga sudah bicara. Jadi baik, mengenai penistaan agama, sebenarnya harus ditafsirkan itu. Jadi nggak semudah itu kita mengatakan bahwa itu penistaan agama atau tidak penistaan agama. Dan mens rea tadi. Karena mens reanya. Jadi tapi saya sudah katakan tadi mens rea itu hanya Tuhan yang tahu, kata Bung Novel tadi kan. Jadi amat sulit, sangat subjektif. Lalu kemudian saya berpendapat bahwa apakah itu penistaan agama atau bukan, kita bisa diteliti dari sudut komunikasi apa yang disebut dengan hermeneutika. Jadi tidak boleh kita tafsirkan word by word atau kalimat by kalimat, tetapi harus dilihat keseluruhan kalimat dan konteksnya. Baru dapat makna itu. Sehingga tidak semudah itu kita mengatakan tuh. Biarkanlah nanti ahli tafsir yang jago di bidang itu untuk bisa melihat apakah ucapannya itu penistaan agama atau tidak.